Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Alhamdulillah, serangkaian penilaian telah kita lakukan mulai dari PTS yang terakhir kali, terus kita melakukan apa? Refleksi diri di pertemuan sebelumnya. Semoga semuanya semuanya nanti kita bisa mengambil manfaatnya, sehingga ke depan kita bisa lebih prepare, menyiapkan masa depan kita, sehingga masa depan kita menjadi lebih cerah seperti itu, lebih baik. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan setelah di video sebelumnya kita membahas tentang pengertian dan sebagainya, maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjut satu poin tambahan dari dasar polinomial, yaitu tentang nilai polinomial. Seperti apa? Mari kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kita telah membahas apa itu satu bentuk fungsi atau polinomial yang dimana di dalamnya terdapat koefisien, konstanta, variabel, dan derajat ya. Nanti kalau masih lupa, nanti bisa dibuka detailnya. Koefisien itu adalah bilangan yang nempel pada variabel. Variabel ini adalah simbol, kadang disimbolkan dengan X, A, B, C, ataupun apa, ya kan. Dan konstanta adalah bilangan yang dia menjadi penutup atau sendiri, dia tidak punya variabel, dan derajat itu adalah pangkat pada polinomial, biasanya merujuk pada pangkat tertinggi yang dimaksud seperti itu. Nah, terus kita lanjutkan di pertemuan sebelumnya masih kita membahas tentang operasi hitung ya. Yang pertama ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada kesamaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menambah sedikit yaitu tentang nilai polinomial, di mana nanti cara pengerjaannya itu ada metode substitusi maupun Horner. Nah, nanti seperti apa penjelasannya lebih detailnya akan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Yuk, kita next dulu. Yang pertama yaitu tentang substitusi. Ya, jadi bentuk suku banyaknya yang seperti ini ya, a n x pangkat n dan seterusnya, ini maksudnya adalah penulisan suku banyaknya ditulis mulai dari pangkat paling tinggi ya. Kalau di ya, misalkan n-nya bernilai 3, maka di sini pangkatnya 3, sini pangkatnya 3 kurangi 1 pangkat 2. Kalau di sini berarti pangkatnya 1 dan terakhir pangkatnya 0 ya. Jadi secara standar penulisan suku banyak ditulis berdasarkan variabel pangkat tertinggi atau dimulai dari variabel pangkat tertinggi terus sampai ke variabel pangkat terendah yaitu yang berpangkat 0 atau kita biasa kenal dengan sebutan konstanta. Nah, kalau seperti ini bentuknya, maka nilai suku banyaknya ya dengan metode substitusi tinggal kita ubah saja ya dari X-nya, karena X-nya sama dengan K, maka dia otomatis berubah menjadi FK. Nah, K-nya nanti dihitung dengan pangkatnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan ke contoh soal nantinya ya, tapi saya selesaikan dulu untuk konsepnya. Nah, berikutnya kalau skema Horner atau metode Horner seperti apa? Kita tahu dulu bentuk suku banyaknya misalkan seperti ini ya. Saya langsung ambil simpelnya karena nanti kalau ambilnya terlalu panjang ya nanti juga tak hingga kayak tadi pangkat n, n-nya berapa kan nilainya masih terbuka. Tapi kalau di sini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 dan terakhir adalah konstanta, maka pengerjaannya kita ambil koefisiennya ya. Jadi di sini berarti A3, A2, A1, dan A0. Terus kita susun seperti ini. Nah, jadi untuk mengetahui nilai FK, nah maka kita susun seperti ini. Jadi kita ambil koefisiennya ya. Jangan sampai kebalik-balik. Mulai dari yang pangkat tertinggi sampai ke pangkat terendah, sampai konstanta terakhir. Nah, lantas apa yang perlu dilakukan dengan skema Horner untuk menghitung ini?
Ya, yang pertama geser ke bawah. Kalau yang pertama ya tinggal tulis aja karena belum ada operasi hitungnya seperti itu. Nah, begitu dia bergeser ke bawah, berikutnya kita kalikan dengan K ya, sehingga menjadi A3 kali K. Seperti itu. Berikutnya ke bawah dijumlahkan ya. Dijumlahkan A2 di atasnya ditambah hasil perkalian di sebelumnya yaitu A3K. Maka menjadi A3K plus A2. Berikutnya kalikan lagi dengan K, maka dia menjadi A3K plus 2 dalam kurung K. Jumlahkan dengan A1, maka dia menjadi seperti ini. Dan berikutnya kalikan lagi dengan K menjadi seperti ini. Dan terakhir adalah dijumlahkan dengan A0 menghasilkan yang saya kasih tanda kuning. Dan inilah yang nanti disebut dinilai sebagai FK. Nah, mungkin kalau tidak pakai angka kelihatannya agak panjang, tapi nanti kalau pakai angka insya Allah akan jauh lebih mudah. Nah, setelah ini kita akan ke contoh soal. Kita lanjutkan. Nah, contoh soal. Soal yang pertama, diketahui cukup banyak, bentuknya adalah X pangkat 3, min 2X kuadrat, min X, min 5. Nah, ditanyakan nilai fx untuk x-nya sama dengan 3 ya. Maka saya menggunakan dua metode substitusi sama Horner. Pada bagian ini, saya pakai metode substitusi yang sudah akrab dengan kita. F3 ya langsung, jadi X-nya langsung kita gantikan dengan 3 ya. X-nya ada di yang pertama, kedua, dan ketiga. X pangkat 3, pangkat 2, dan pangkat 1 di sini sudah disubstitusikan. Tinggal kita hitung 3 pangkat 3, 21, 3 pangkat 2, 9. Berikutnya min 3. Nih, min 3 dikurangi 5, jadinya min 8 ya. Ya, jadi 2 kali 9-nya hasilnya 18, masih dikurangkan, dan hasilnya terakhir adalah 1. Seperti itu. Ini untuk metode substitusi. Bagaimana dengan metode Horner atau skema Horner? Kita lanjutkan di slide berikutnya. Ya, ini soalnya masih sama. Dalam metode Horner tadi yang pertama, kita ambil koefisiennya pada masing-masing variabel. Ya. Nah, oke. Ya, jadi X sama dengan 3-nya langsung kita taruh di sebelah kiri, terus kita susun ya. Mulai dari 1, karena ini X pangkat 3, tidak ada angkanya berarti ya 1. Terus ini min 2, ini min 1, dan terakhir min 5. Terus kita hitung ke bawah, yang pertama tinggal diturunkan saja. Berikutnya dikalikan dengan X sama dengan 3, maka menjadi 3, dijumlahkan dengan min 2, hasilnya 1. 1 kali 3, hasilnya 3. Terus min 1 tambah 3, hasilnya 2. 2 kali 3, hasilnya adalah 6. 6, negatif 5 ditambah 6, hasilnya 1. Nah, ini sama ya. Jadi nilai F3-nya sama dengan 1. Pada contoh-contoh yang sederhana, mungkin kita akan lebih mudah menggunakan metode substitusi. Tapi nanti dalam pengembangannya kita akan melihat skema Horner ini dia memiliki satu kelebihan pada soal-soal yang tingkat kerumitannya lebih tinggi seperti itu. Nah, nanti selama tidak ada permintaan harus menggunakan metode apa, maka kalian nanti dalam pengerjaan soal boleh menggunakan metode Horner atau skema Horner ataupun substitusi. Yang mudah yang mana menurut kalian, nanti silahkan bisa dipakai seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kalau tadi ya soalnya adalah pangkatnya itu berurutan, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Nah, yang ini pangkatnya 3 langsung ke pangkat 1, tidak ada pangkat 2-nya. Bagaimana? Nah, nanti kita akan lanjutkan pengerjaannya. Yang pertama saya masih pakai metode substitusi, langsung kalau substitusi ya. Ya, jadi tinggal kita substitusikan min 2 ini dikalikan dipangkatkan 3 jadinya min 8, terus min 2 dikalikan 3 jadi min 6. Nah, min ya. Min 8 maka jadi positif 8 terus dikurangi 6 dikurangi 7 hasilnya adalah negatif 5 untuk metode substitusi. Untuk skema Horner
Nah, ini untuk yang skema Horner-nya atau metode Horner. Nah, sama, kita ambil dulu. Nah, di sini kelihatan bedanya. X pangkat 3 ada, koefisiennya adalah min 1. Terus X pangkat 2 di sini tidak ada, berarti koefisiennya 0 ya. Koefisiennya 0 dan berikutnya X pangkat 1 koefisien 3, konstanta terakhir adalah negatif 7. Jadi pada skema Horner atau metode Horner ini, maka walaupun tidak ada pangkatnya di bentuk suku banyak yang diberikan di soal, kita tetap diminta untuk menuliskannya pada pangkat menurun yang urut seperti itu. Kayak contohnya yang pada kasuistik ini, maka X pangkat 2-nya itu tetap ditulis tapi koefisiennya 0 ya. Jadi tidak boleh langsung melompat. Pangkatnya tidak boleh langsung melompat, harus urut ya walaupun di soal tidak ada. Tinggal kita isi koefisiennya dengan 0. Berikutnya turun jadi min 1, min 1 kali min 2 hasilnya 2. 0 ditambah 2 ya 2. 2 dikalikan min 2 adalah min 4. 3 ditambah min 4 jadinya min 1. Min 1 kali min 2 adalah 2. Yang terakhir min 7 ditambah 2 adalah min 5. Seperti itu. Nah, dapat nilainya sama ya, yaitu F min 2 juga bernilai negatif 5. Jadi, ini perbedaannya pada metode substitusi, kalau pangkatnya tidak berurutan, itu bisa langsung disubstitusikan, tidak ada masalah. Tapi kalau pada skema Horner atau metode Horner, maka eh, pangkat yang tidak ada atau yang pangkatnya melompat, seperti pada contoh soal ini, tetap kita tulis koefisiennya, tapi kita tulis dengan angka 0, gitu. Ya, semoga bisa dipahami penjelasannya. Berikutnya, contoh soal. Nah, ini yang contohnya yang lebih banyak. Saya mengambil materi sebelumnya sekalian untuk nanti kita sekaligus mengelaborasi, mengingat kembali materi sebelumnya. Ya, contoh soalnya, jika nilai suku banyak adalah X pangkat 4 dikurangi X ditambah AX pangkat 3 ditambah 4 dikurangi 5X kuadrat, untuk X sama dengan min 1, ya, nilainya adalah negatif 7. Ya. Jadi, F min 1 itu sama dengan negatif 7. Nah, kita diminta menentukan yang pertama, penulisan suku banyak dengan pangkat menurun ya, jadi diurutkan. Yang kedua adalah berapa derajat suku banyaknya. Yang ketiga adalah nilai A. Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Nah, yang pertama, penulisan suku banyak dengan pangkat menurun. Soalnya ini, nah, pangkat tertinggi bisa kita lihat adalah 4. Maka kita tulis duluan pangkat tertingginya 4. Berikutnya berarti 3, berikutnya 2, berikutnya 1, dan terakhir baru konstanta. Maka urutannya menjadi X pangkat 4 plus AX pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat dikurangi X ditambah 4. Ya, jadi ini saya berikan catatan bahwa penulisan suku banyak secara standar yang menjadi ketentuan bakunya dituliskan dengan pangkat menurun. Ini nanti akan sangat berpengaruh ketika kita menggunakan metode penyelesaian yang skema Horner seperti itu ya. Jadi di sini kita harus jeli sehingga nanti tidak muncul kendala. Berikutnya derajat suku banyaknya. Derajat suku banyak merujuk pada pangkat tertingginya. Maka secara jelas bahwa pangkat tertingginya adalah 4 atau bisa disebut suku banyak ini berderajat 4. Kita lanjutkan. Yang C, berapakah nilai A? Nah, saya menggunakan skema Horner ya. Untuk suku banyak ini begini. Untuk X sama dengan min 1, nilainya adalah min 7. Maka kita tuliskan dulu seperti biasa. Karena tadi sudah kita urutkan posisinya, jadi tinggal kita ambil ya. Yang pertama, X pangkat 4 koefisiennya 1. X pangkat 3 koefisiennya A. X kuadrat koefisiennya min 5, X koefisiennya min 1, dan terakhir konstantanya 4.
Berikutnya tinggal kita hitung saja. Di bagian pertama, maka langsung ke bawah, 1 kali min 1 hasilnya min 1. A ditambah min 1 menjadi A min 1. A min 1 dikalikan min 1 menjadi min A plus 1. Min 5 ditambah min A plus 1, maka menjadi min A min 4. Min A min 4 dikalikan min 1 menjadi A plus 4. Terus min 1 ditambah A plus 4 menjadi A plus 3. Dan terakhir, A plus 3 dikalikan min 1, dia menjadi min A min 3. 4 ditambah min A min 3 menjadi min A plus 1. Ya. Jadi nilai F min 1-nya adalah min A plus 1. Di mana kita tahu di soal nilai F min 1 itu adalah min 7. Ya. Maka kita lanjutkan perhitungannya. Nah, kita tahu bahwa F min 1-nya adalah min 7, maka menjadi persamaan, yaitu min 7 sama dengan min A plus 1. Kita pindahkan saja min A ke ruas kiri, sehingga dia menjadi lawannya, min jadi positif. Dan min 7 di ruas kiri, kita pindahkan ke kanan, maka menjadi positif. Maka kita dapat nilai A sama dengan 8. Ya, jadi nilai A pada suku banyak tersebut adalah A sama dengan 8. Selesai untuk soal yang ketiga. Berikutnya, nah saya punya 5 soal untuk soal latihan. Nanti silahkan bisa dikerjakan. Untuk nanti pembahasannya saya sampaikan di video secara terpisah ya. Jadi ini bisa dicoba dikerjakan, boleh diskusi dengan temannya untuk menambah, memperkaya pemahaman kita sehingga kita lebih banyak daya serapnya seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga ilmu kita bertambah. Demikian pula dengan kebaikan akhlak kita pun bertambah seiring dengan ilmu yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.